teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di acara Ajilah P Online bareng Alkitab. Hari ini, hari Senin 21 April 2025, masih dalam tema apa? Tentang puncak perintahan Yesus gitu ya. Kita akan baca dari Matius 27 ayat 45 sampai 55. Nah, teman-teman yang masih baru hadir, saya juga mendorong teman-teman untuk bisa buka Alkitabnya di Matius 27 yang kita akan bahas dari ayat 45 sampai 55. Halo, selamat malam Kak Roma. Halo Kak Yudo, selamat malam, selamat Paskah. Iya, selamat Paskah Kak, Tuhan Yesus berkati. Dan kita juga sudah ada Kak Gloria di sini dan Kak Yusuf juga. Puji Tuhan lancar ya. Selamat malam berdua. Halo, selamat malam. Ya. Kelihatan semua nggak di frame-nya? Kelihatan Kak. Puji Tuhan. Oke, malam hari ini kita ketemu lagi ya di Alkitab, satu pendalaman Alkitab untuk kita mempelajari pasal-pasal yang terkenal. Makanya sering kita sebut sebagai pasal-pasal yang top Alkitab dari sudut pandang yang baru dan juga relevan. Nah, kita mau kenalan dulu nih sama kedua guest kita malam hari ini. Harusnya sudah ada semua ya di layar ya untuk notifikasinya aman berarti. Sudah aman kedetek semua Okay. katanya. Berarti followersnya nanti bisa pada nonton nih. Oke, kita kenalan ya sama Yusuf dan Gloria. Silakan bisa dari Yusuf dulu mungkin. Oke, shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Yusuf Kurniawan Effendi. Saya youth pastor dari sebuah gereja di Bandung, PKKI Pengharapan Bandung. Dan saat ini saya melayani di Bandung juga ya, sudah 11 tahun. Gitu. Status Kak, perlu nggak? Status saya belum, ya, status belum menikah. Ya. Ya begitu Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, shalom semuanya. Nama saya Gloria Imanuela. Saya berasal dari Makassar. Saya adalah youth pastor juga dan seorang guru. Saya bergereja di Gereja Al-Hayat Oikos Community di Makassar. Dan mungkin itu aja. Oke. Salam kenal untuk kedua teman kita yang dua-duanya ini youth pastor ya. Jadi sudah berkecimpung banyak juga dalam dunia pelayanan. Oke, Kak Yud, mungkin kita mau kasih tahu nih apa tuh sebenarnya metode yang kita pakai ketika kita ber-PA melalui Alkitab ini. Ya, teman-teman, kita di Alkitab ini kita menggunakan metode SABDA ya. Ini sebuah metode penggalian Alkitab yang berawal dari membaca Alkitab, yaitu simak, ya, kemudian dilakukan oleh analisa, belajar, doa atau diskusi, dan juga aplikasi. Jadi dari pembacaan Alkitab berujung pada transformasi hidup, yaitu kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita belajar ya, benar-benar belajar untuk menggali Alkitab dari membaca teks secara sungguh-sungguh. Makanya nanti kita bersama dengan kedua guest kita, Kak Gloria dan juga Kak Yusuf, kita akan mulai dengan menyimak, yaitu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teks yang kita baca, gitu Kak. Oke. Nah, jadi kita akan segera mulai ya teman-teman, silakan nanti bisa bergabung. Kita hanya PA 1 jam ke depan, jadi siapkan waktunya, Alkitabnya juga, bisa Alkitab yang di HP, untuk bisa menggali bersama-sama dengan topik puncak penderitaan Yesus, masih sehubungan dengan jalan salib atau Paskah yang kita rayakan pada bulan April ini. Kita akan membuka untuk doa pembukaan terlebih dahulu. Saya minta kembali Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa, teman-teman. Lebih surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan dan juga untuk waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami anak-anakmu berkumpul di platform ini untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk awal mula live yang lancar. Dan kami minta Tuhan supaya terus menopang live kami sepanjang malam hari ini untuk bisa sampai tuntas pada akhirnya. Tuhan tolong untuk teman-teman yang menjadi guest malam hari ini, Kak Gloria dan juga Kak Yusuf, serta juga dengan hamba-Mu dan Kak Roma, juga dengan teman-teman yang lain yang ikut menonton kami dan juga nanti akan berinteraksi juga dengan kami. Kiranya Tuhan, Roh-Mu menyiapkan kami dan juga menolong kami untuk membaca firman-Mu, menggali firman-Mu dan juga hidup oleh firman-Mu juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kita pada malam hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman di rumah, kita akan belajar dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 55 malam hari ini ya. Nah, sebelum itu karena ini sangat berkaitan nanti dengan salib, maka kita akan sedikit belajar juga latar belakang salib di Perjanjian Baru gitu. Nah, arti salib itu sendiri itu dari bahasa Yunaninya artinya stauros, artinya itu kayu sulaan atau balok yang didirikan tegak gitu ya. Jadi biasanya kayu sulaan atau balok ini dipakai untuk menghukum atau membinasakan atau menghukum mati seseorang, dan itu manusia bukan hewan gitu ya. Dan hukuman salib ini sebenarnya sebelum kita masuk ke Perjanjian Baru itu sebenarnya sudah lahir dari dulunya beberapa ratus tahun sebelum Masehi itu dari bangsa Persia, terus ditiru juga oleh bangsa Kartago, baru disempurnakan oleh bangsa Romawi, dan itulah yang dipakai oleh bangsa Romawi sebagai hukuman terberat untuk orang-orang yang jahat gitu, untuk orang-orang yang kejahatannya bisa dikatakan kelas kakap, dan ketika mereka memberontak atau termasuk budak saat itu yang memberontak, mereka akan disalib. Jadi sebenarnya bangsa Romawi ini menetapkan hukuman salib ini kebanyakan untuk budak, bahkan untuk mereka sendiri nggak berani gitu ya, karena ini satu hukuman yang sangat kejam sekali gitu ya, yang sangat menyakitkan sekali. Caranya pun itu kalau kita lihat film The Passion of the Christ itu belum seberapa dengan salib yang diterima Yesus pada waktu itu. Padahal The Passion of the Christ saja dan rasanya itu serem banget gitu ya. Biasanya caranya diserahkan dulu ke prajurit, dipukuli, tangannya diikat, baru disatukan dengan balok penyalipan. Setelah itu mereka akan memanggul salibnya ke tempat penyalipan. Setelah itu baru mereka disalibkan gitu. Biasanya ada waktu berjam-jam untuk mereka memanggul salib, itu sebenarnya sebagai olokan supaya mereka itu bisa dipermalukan gitu ya, dan juga sebagai peringatan ke orang lain. Kenapa? Supaya mereka nggak berani macam-macam, dan nanti kalau mereka macam-macam salib yang akan mereka terima gitu. Jadi sebenarnya mereka sedang mempermalukan terdakwa sekaligus juga menegur yang lain supaya nggak berani macam-macam gitu. Dan ketika mereka sampai di atas kayu salib, mereka yang disalibkan itu biasanya ditelanjangi, dibentangkan, dan akhirnya disalibkan gitu. Dan ada waktu berhari-hari biasanya seorang yang disalibkan ini bisa mati. Paling lambat itu 4 hari lah untuk mereka bisa mati. Biasanya karena gagal jantung atau kurang oksigen. Dan kalau biasanya sampai waktu tertentu nggak mati-mati, itu kakinya akan dipatahkan supaya cepat mati. Dan itulah yang Yesus alami ketika dia ada di masa Perjanjian Baru pemerintahannya Romawi. Dan memang Israel saat itu ada dalam pemerintahannya Romawi. Yesus dianggap sebagai penjahat dan disalibkan dengan cara disalibkan sampai mati. Ya, itu sedikit latar belakang tentang salib di Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita lihat latar belakang dari pasal 27 dari Injil Matius ini sendiri, Kak Yud. Iya, Matius 27 ini adalah pasal yang paling penting dalam Matius ya, karena menceritakan tentang bagaimana pengadilan dan juga penghadapan Yesus. Nah, pengadilannya, tangkapnya Tuhan Yesus di pasal 26, kemudian diserahkan ke Mahkamah Agama Yahudi atau Sanhedrin. Jadi persis banget seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu pemberitahuan tentang penderitaannya gitu ya. Persis sekali, makanya dia melalui ini betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kemudian di Matius 27 ini, teman-teman kalau baca seluruhnya, itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama tentang Yesus di hadapan Pilatus, kemudian kematian Yudas Iskariot ya, kemudian penghinaan terhadap Yesus, penyalipan dan kematian Yesus, dan juga penguburan dan penjagaan di kubur. Jadi ini benar-benar satu pasal yang merangkum seluruh kejadian jam-jam terakhir dalam kehidupan Yesus Kristus dan pelayanannya di dunia ini. Dan ini juga nanti teman-teman bisa melihat juga siapa aja yang di dalam sekitar salib Yesus, dan juga melihat segala apa yang dilakukan oleh tentara Romawi atau orang-orang yang menyalibkan Yesus itu kepada Yesus begitu ya. Nah, kita akan membaca Matius 27 ayat 45 sampai 55. Saya akan minta nanti ayat yang 45 sampai ayat yang ke-49 itu Kak Yusuf, sementara ayat 50 sampai ayat yang ke-55 bisa dibaca oleh Kak Gloria. Gitu? Oke, silakan Kak Yusuf. Mari teman-teman kita baca di Matius 27 ayat 45 sampai 50. Saya akan bacakannya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring.
Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Oke, demikian pembacaan kita ya dari 11 ayat yang ada. Kita akan langkah pertama dulu ya untuk simak dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Silakan teman-teman di rumah juga sangat bisa berkesempatan untuk bergabung ya melalui apa yang akan teman-teman tuliskan di kolom komentar ataupun pertanyaan sehubungan dengan ayat yang akan kita gali dan sedang kita gali ya. Kita akan mulai dengan langkah simak. Silakan Kak Yu. Iya. Untuk langkah simak yang pertama, untuk Kak Gloria, apa yang terjadi mulai dari jam 12 siang hingga jam 3 sore saat Yesus disalibkan kalau kita melihat dari ayat yang ke-45. Silakan Kak. Nah, kalau kita lihat dari ayat 45 ini, saya akan menceritakan dulu bagaimana hari itu terjadi. Jadi, interogasi Yesus itu di hadapan Pilatus itu dimulai dari jam 6 pagi, dan kemudian penyaliban Yesus itu dimulai sekitar jam 9 pagi. Nah, mulai dari jam 12, kegelapan pun meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, jadi Yesus tergantung di kayu salib itu selama 6 jam, ya kalau kita hitung. Jadi selama 3 jam, dari 6 jam Yesus disalib, yaitu dimulai dari tadi jam 12 siang sampai jam 3, itu kegelapan menyelimuti. Dan kalau kita lihat di Lukas, itu di situ juga tertulis bahwa bumi menjadi gelap dan itu artinya adalah matahari sedang tidak bersinar. Nah, kalau kita gali dari kata Yunaninya, itu bisa diterjemahkan sebagai tidak bersinar, artinya gagal atau mati. Nah, kata itu juga berada di balik kata eclipse atau gerhana yang kita tahu. Nah, kegelapan ini itu bagaimanapun bukan gerhana normal matahari, ya, karena gerhana itu tidak mungkin terjadi hari itu, pada saat itu, karena waktu itu adalah waktu Paskah dan itu bulan purnama, ya. Jadi posisi matahari dan bulan itu sangat terpisah jauh, ya. Jadi tidak mungkin terbentuk gerhana pada saat itu. Nah, jadi peristiwa ini memang adalah peristiwa supranatural, ya, dan itu ya, dan itu juga sudah dikatakan oleh orang-orang yang di luar penulis Alkitab pun sudah mengakui hal itu pernah terjadi, gitu. Iya, betul. Dan biasanya kalau gerhana itu kan nggak sepanjang itu ya, dari jam 3 sampai jam 12 sampai jam 3 itu 3 jam. Biasanya gerhana itu cuma beberapa menit aja gitu, nggak berjam-jam seperti itu. Jadi ini satu hal yang boleh dikatakan kejadian alam yang benar-benar menakutkan gitu, karena matahari tadi gagal bersinar gitu ya. Ini sesuatu hal yang nanti kemudian mendorong untuk orang-orang di kelas itu mengungkapkan ekspresi mereka. Iya, silakan Pak Roma berikutnya. Oke, kita akan lanjut ya setelah fenomena yang luar biasa terjadi. Di ayat 46, apa yang Yesus katakan dengan suara nyaring sekitar jam 3 sore? Silakan dari Yusuf. Oke, kalau kita baca teman-teman semua, Yesus di sana berkata dengan suara sangat nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sebenarnya sedang mengutip Mazmur 22 ayat 1 sebenarnya. Yang di sana sebenarnya
itu adalah Mazmur Daud gitu ya. Tetapi anehnya kalau kita melihat di Injil Markus gitu ya, bagaimana Yesus justru di sana dicebahkan dengan bahasa Aram gitu ya. Jadi Eloi Eloi lama sabachthani. Kalau di Injil Matius karena memang konteksnya untuk Yahudi, Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani. Tetapi ini adalah kalau saya melihat dari bahasanya, memang dua penulis termasuk dalam Injil Matius maupun Markus sebenarnya adalah sangat ingin menekankan bagaimana Yesus sedang mengucapkan apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Secara khusus kalau kita melihat tadi Mazmur 22 ayat 1. Jadi ini menarik sekali ya. Sesuatu hal yang menarik dan ini dan saya melihat ya dalam para peneliti mengatakan bahwa Yesus ini ketika ngomong ini adalah jam 3 sore. Nah, jam 3 sore itu adalah di dalam budaya Yahudi itu biasanya adalah saat yang tepat untuk melakukan korban harian dalam tradisi Yahudi. Jadi bisa menggambarkan nggak jam 3 sore, ya kan ini kan kira-kira jam 3 ya bersulah Yesus, di mana orang Yahudi yang biasanya itu mempersembahkan korban harian ya, kalau yang nggak punya uang kan biasanya burung tekukur, yang nggak kaya pakai domba dan lain-lain ya. Tetapi disinilah Yesus sedang menggambarkan bagaimana dia adalah korban yang sejati, yang dipersembahkan. Itu luar biasa. Saya bisa secara runtutannya ya, PL menubuatkan dan secara waktu ya, bagaimana itu ada di dalam tradisi Yahudi gitu. Dan Yesus mengorbankan dirinya ketika orang Yahudi atau dalam tradisi Yahudi, orang Yahudi biasanya mempersembahkan korban dan disitulah sebenarnya adalah Yesus adalah korban yang sejati. Jadi begitu Kak Roma, saya bisa melihat menemukan hal itu begitu ya ketika saya membaca bagian ini. Itu Kak, thank you. Ya, nanti kita akan gali lebih dalam langkah berikutnya ya. Tapi ini satu seruan yang saya malah tertarik dengan kata nyaring gitu ya, di mana Yesus di sini sebenarnya OTW hampir mati. Ya, sebentar lagi dia akan mati, tapi masih bisa bersuara nyaring dengan keras. Bahkan ada orang juga yang mendengar, walaupun nanti kedengarannya beda gitu ya. Tapi kita lihat di sini betapa pengorbanan tadi yang dijelaskan oleh Yusuf, dan sekaligus ini sebenarnya Eloi Eloi ini adalah satu bagian dari kemanusiaan Kristus. Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya itu. Oke, silakan Kak Yud. Ya. Nah, bagaimana reaksi orang-orang yang mendengar seruan Yesus itu? Kalau kita melihat dari ayat 47 dan juga 49 sampai 49 tuh Kak Gloria. Silakan Kak Gloria. Oke, kita lihat dari ayat 47 sampai 49 ini memang dalam bahasa Aram ya, yaitu Eli, memang itu terdengar seperti mirip dengan Elia mereka sebutnya ya. Yesus menyebut seperti Elia gitu. Jadi sehingga mereka yang mendengarnya mengira bahwa Yesus itu sedang meminta pertolongan kepada Nabi Elia. Nah, kemudian lalu ada juga yang akhirnya memberikan Yesus minum anggur asam. Ya, nah sebenarnya kalau di Injil yang lain sebelum Yesus diberikan minum anggur asam, Yesus mengatakan itu aku haus. Itu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ya, tapi tidak ditulis oleh Matius di sini. Dan mereka menunggu untuk melihat apakah Elia ini datang menyelamatkan Yesus. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, Elia itu dipercaya akan datang kembali untuk menyelamatkan orang benar. Nah, sehingga mereka mengira bahwa Yesus itu sedang meminta pertolongan atau bantuan dari Elia, terutama menjelang kematian Yesus. Nah, secara historis kalau kita melihat Elia ini tidak mengalami kematian, sehingga banyak orang Yahudi percaya bahwa Elia ini akan datang sebagai penolong yang supranatural. Jadi ketika mereka mendengar Eli, mereka menghubungkan itu dengan Elia, bukan Eloi atau Allahku, ya, karena ketidaktahuan teologis dan juga kemungkinan ya itu sebagai ejekan terhadap Yesus ya. Dan kemudian juga ada orang-orang yang berkata bahwa ya kita harus memberi minum kepada Yesus, kemudian ya, dan anggur asam ini adalah minuman yang umum bagi para tentara dan pekerja, itu bukan racun, tapi dan kemungkinan juga itu merupakan tindakan antara mereka berbelas kasihan kepada Yesus atau mereka hanya ingin tahu gitu. Nah, kemudian juga di sini kita melihat di situ ada di ayat 49 bahwa jangan baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap menonton seperti sedang melihat pertunjukan. Jadi Yesus itu seperti
orang yang sedang dipertontonkan, ya, bukan bagaimana respon untuk menghibur. Jadi mereka tidak memahami bahwa Yesus itu sedang menanggung murka Allah atas dosa-dosa mereka. Begitu kalau dari saya. Iya, berarti benar-benar dia sudah kalau nanti waktu dibaca dan juga melihat perjalanan Yesus sebelumnya gitu. Jadi ada banyak perkataan Yesus yang sebenarnya itu orang-orang itu mereka buta dan tuli gitu. Jadi kayak pengajaran Yesus dan juga hal-hal yang dinyatakan Yesus kepada orang banyak itu kebanyakan tuh mereka tuh masuk dalam telinga kiri keluar telinga kanan gitu ya. Dan bahkan ketika di sini tuh aku sempat tanya juga, sempat bingung gitu. Kenapa orang-orang mereka orang-orang Yahudi kan? Banyak orang Yahudi juga yang biasa juga pakai bahasa Aram dalam keseharian mereka. Ketika mereka mendengar Eloi lama sabachthani, mereka kenapa mereka nggak mengerti gitu. Nah, kemungkinan juga ada banyak orang itu juga. Jadi dan ketika mereka mendengar Yesus mengatakan hal itu dengan suara nyaring gitu, mereka mungkin mendengar suatu hal yang lain atau mereka mengharapkan sesuatu yang lain. Jadi saya setuju dengan Kak Gloria. Mungkin mereka ada pengharapan tentang mesianik, tapi di lain itu mereka juga pasti menghina gitu. Karena kita ngelihat bahwa banyak reaksi-reaksi mereka bukan reaksi pengharapan sebenarnya, tapi reaksi-reaksi yang justru menjatuhkan karakter Yesus sendiri, gitu ya. Oke, silakan Kak Roma lanjutkan. Oke, kita lihat di bagian berikutnya ya, dari ayat 50 sampai ayat 53 di sini. Apa yang terjadi nih saat Yesus menyerahkan nyawanya dari 3 ayat ini? Silakan Yesus. Oke Kak, makasih Kak. Kalau kita melihat inilah suara nyaring yang kedua di tengah Yesus di atas kayu salib ya, ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Menarik ya. Di dalam mungkin secara darah lah ya, udah habis lah ya, kita darah udah habis, tapi masih bisa berkata dengan suara yang nyaring gitu ya. Tetapi yang terjadi kalau kita melihat yang pertama ya, tabir bait suci terbelah dari 2 dari atas sampai ke bawah, dan itu yang pertama. Jadi bait suci itu biasanya memang pakai kain yang warna ungu gitu ya, tinggi. Kalau melihat bagaimana Salomo membangun bait Allah ya, bait suci, selalu ada batas tirai seperti itu, dan itu terbelah ya, terbelah. Nah, kita bisa melihat juga gempa bumi. Nah, ini jadi teman-teman, gempa bumi itu tidak hanya terjadi hari-hari ini, itu zaman Tuhan Yesus juga sudah terjadi gempa bumi, dan bahkan efeknya kalau kita melihat adalah bukit-bukit batu itu ya terbelah ya, jadi luar biasa efeknya. Dan yang ketiga yang terjadi adalah ketika Yesus menyerahkan nyawanya adalah ada orang-orang yang keluar dari kubur ya. Bagaimana keluar dari kubur, jadi orang-orang yang sudah dikuburkan, orang-orang suci bangkit ya, dan mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi itu suatu hal yang luar biasa ya, kejadian yang luar biasa. Kalau mungkin hari-hari ini orang sudah pada takut mungkin ya, dikira hantu ya. Tetapi zaman itu justru ini menjadi sebuah kenyataan bahwa pribadi Yesus yang mati yang menghasilkan orang-orang kudus yang telah meninggal itu menjadi bangkit kembali. Mungkin itu sih Kak Roma. Oke, jadi ada peristiwa-peristiwa lainnya juga yang terjadi dari 3 ayat yang kita lihat ini, selain tadi yang pertama kegelapan di bagian atas ya, dan di sini dikatakan tabir ayat baik Allah terbelah 2. Nanti juga kita akan lihat artinya sebenarnya apa di langkah berikutnya gitu ya, nanti kita akan gali lebih dalam. Tetapi dengan apa yang terjadi, walaupun ayat 53 ini ketika menggalinya saya sempat bingung gitu ya, karena hanya Matius yang mencatat tentang bagian ini. Apakah artinya memang secara harafiah saat itu terjadi, atau mungkin berhubungan, karena ada beberapa juga penafsir yang mengatakan ini berhubungan juga dengan kebangkitan di masa yang kelak nanti gitu, ketika Yesus kali yang kedua datang gitu ya. Nanti mungkin bisa digali secara tersendiri ya. Karena ini termasuk salah satu, kalau saya pernah baca bukunya, salah satu ucapan yang sulit gitu yang ada di dalam Alkitab. Tetapi dari 3 ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus menyerahkan nyawanya gitu ya. Jadi kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, maka tidak ada kematian. Jadi di sini dia menyerahkan nyawanya secara sukarela gitu ya. Karena cara satu-satunya inilah yang bisa dia lakukan untuk bisa menghapuskan seluruh kematian kekal ataupun dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Oke Kak Yudit, silahkan. Teman-teman di rumah juga bisa ya, bisa menanggapi ini. Sudah ada beberapa komentar juga dari Kak Jenny.
Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku, itu ada artinya. Ya silakan nanti bisa dibagikan ya Kak Jen ya, apa artinya ya. Dan ada sapaan juga tadi dari Bu Evi. Halo Mas Yusuf. Iya, menyapa. Kenal kayaknya ya. Dan dari Kak Jimli. Silakan bergabung teman-teman sekalian. Oke, silakan Kak Yud. Ya, ini saya bertanya untuk ke Kak Gloria ya. Apa yang dikatakan perwira dan para prajurit setelah mereka menyaksikan semua peristiwa tadi, seperti yang dikatakan oleh Kak Yusuf tadi ya. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-54. Silakan Kak Gloria. Nah, kalau kita lihat dari ayat 54 ini, yang dikatakan oleh para prajurit yang menyaksikan itu adalah, sungguh ini adalah Allah. Ya, jadi kepala pasukan yaitu perwira Romawi di sini dan juga para prajurit itu merupakan penjaga salib atau mereka yang menjadi bagian dari pasukan Romawi yang mengeksekusi penyaliban, ya, yang menyalibkan Tuhan Yesus. Gitu. Nah, mereka ini bukan orang percaya dan bukan orang Yahudi juga, dan mereka tidak memahami tentang nubuatan tentang Yesus. Nah, gempa bumi, kegelapan, dan bagaimana cara Yesus mati, ini semua ini peristiwa ini membuat mereka sangat ketakutan, ya, ketakutan dan sekaligus terkagum-kagum, ya, karena ketika mereka ketika ia berkata bahwa sungguh ia ini adalah anak Allah, ini adalah pengakuan yang luar biasa datang dari orang yang non Yahudi, bahkan dari orang yang mengeksekusi Yesus, ya. Mungkin mereka belum sepenuhnya paham tentang Kristus sebagai Mesias, tapi itu adalah pengakuan akan keilahian Yesus, bagaimana Yesus berkuasa, ya. Mereka melihat bahwa orang ini mati karena ia menyerahkan nyawanya, seperti yang tadi Kak Roma bilang, bahwa Yesus mati memang karena dia menyerahkan nyawanya, bukan karena maut, ya, tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Dan alam pun itu bereaksi dan meresponi penyaliban dan kematian Yesus. Itu dari saya. Terus kali ini kayak seruan apa namanya, dia ini adalah anak Allah, itu sebenarnya juga apa namanya, sebenarnya gelar ya, gelar juga yang mungkin mereka juga sematkan pada kaisar gitu. Jadi mungkin mereka melihat, mungkin mendengar juga tentang klaim Yesus juga, dan juga bagaimana murid-murid juga menyebut dia seperti itu. Tapi juga ketika mereka melihat hal itu juga, tadi Kak Gloria bilang itu ada tanda-tanda alam yang menakutkan, kayak yang apa dibilang tadi. Dan itu sesuatu yang mungkin mereka belum pernah lihat selama tugas mereka sebagai eksekutor gitu ya. Mereka belum lihat hari ini ketika ada seorang yang tidak bersalah mati dan juga disalib, mereka melihat tanda alam yang begitu menakutkan, sehingga mereka mengucapkan pernyataan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan kredo mereka sebagai militer Romawi begitu ya. Jadi ini satu benar-benar dorongan gitu, dorongan dari rasa takut, rasa takjub, dan juga mungkin mereka juga melihat kebesaran Tuhan atau kebesaran Yesus dalam hal ini ketika berada di atas kayu salib, ya. Oke, silakan Kak Roma. Oke, kalau di sini tadi kita melihat Matius ya, membuka poin dari sisi laki-laki, di mana para prajurit Roma mengatakan dia adalah anak Allah. Nah, sekarang bagian yang perempuan tidak ketinggalan nih. Siapakah perempuan-perempuan yang melihat seluruh peristiwa penyaliban sampai kematian Yesus? Kalau dilihat dari ayat 55 dan mungkin bisa disambung ayat 56. Silakan Yusuf. Ya. Jadi ternyata waktu Tuhan Yesus mati di sana tidak hanya laki-laki yang di sekitarnya, tetapi juga ada para perempuan. Nah, perempuan-perempuan ini sebenarnya sering memang bersama-sama dengan Yesus. Bahkan ayat 55 dikatakan yang di bagian akhir itu adalah yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Melayani situ pakai kata diakoneo, artinya adalah menyediakan apapun ketika Yesus melayani. Nah, sebenarnya perempuan-perempuan ini tuh sebenarnya adalah perempuan-perempuan yang dalam secara tradisi ya, di dalam budaya Patria, yang itu memang tidak boleh sama sekali berdekatan dengan guru atau imam ya. Mereka kalau melihat semua teks Injil, jarang tuh, nggak ada tuh perempuan ngobrol sama ahli Taurat gitu ya, ahli Farisi, nggak akan ada. Tetapi karena Yesus ini dia juga adalah seorang rabi, seorang guru, bagaimana perempuan-perempuan ini justru menemukan hal yang berbeda dari ahli Taurat di dalam Yesus gitu ya. Nah, sehingga mereka datang untuk melayani Yesus, datang juga ikut dengan Yesus gitu ya. Nah, kalau kita melihat lebih jelasnya lagi ya, jelas ada ya perempuan-perempuan itu termasuk Maria Magdalena. Kita tahu bagaimana latar belakangnya.
Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus, biasanya itu disebut Shalom ya. Jadi luar biasa. Jadi perempuan-perempuan ini tidak hanya tanda kutip dimuridkan, tidak hanya ikut saja Yesus kemana-mana, tetapi hal yang saya lihat adalah mereka juga menjadi orang-orang yang melayani Yesus. Bahkan kalau melihat Lukas 8 ayat 2-3, mereka itu bahkan mendukung kebutuhan Yesus. Bahkan murid-murid Yesus dengan harta benda mereka. Jadi sebenarnya kalau dibilang pada zaman itu perempuan-perempuan yang ikut dengan Tuhan Yesus ini tidak hanya, kalau sekarang mungkin perempuan-perempuan yang benar-benar mendukung gitu ya, support apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan kalau saya melihat ya, mereka tidak bisa melihat dari dekat, mereka hanya bisa melihat dari jauh. Ketika saya melihat dari jauh ya, saya ingat ya bagaimana seorang perempuan dalam tradisi Yahudi itu tidak boleh masuk bait Allah, ya kan? Tetapi saya bisa melihat ya, kalau melihat ya, kalau konteks yang lain ketika perempuan Samaria dan lain, mereka tidak bisa masuk dalam tidak boleh. Tetapi bagaimana mereka hanya bisa melihat dari jauh. Yesus yang jadi gurunya, Yesus yang selama ini mereka layani, mereka hanya bisa melihat dari jauh gitu ya. Tetapi hal yang satu, walaupun mereka melihat dari jauh, mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau ada peristiwa kebangkitan, mereka juga orang-orang yang datang pertama kali kan, ketika kebangkitan Tuhan. Itu mungkin Kak Roma yang saya lihat. Ya, betapa konsisten ya pelayanan dari para perempuan-perempuan ini. Kalau kita lihat Lukas banyak menyebut kata perempuan ya di Injil Lukas ya, tapi menariknya Matius, orang Yahudi pemungut cukai, juga menuliskan ada perempuan di sana ya, karena memang bukan kebetulan, tapi mereka menunjukkan, tadi saya setuju sekali betapa mereka sangat setia melayani Yesus ya. Bahkan di kata Galilea disebut di sana itu bukan juga Matius salah sebut gitu ya, tapi memang pelayanan Yesus dimulai dari Galilea. Jadi kalau kita lihat betapa lama banget sebenarnya para murid udah ngikutin Yesus sampai penyalibannya gitu ya, dari Galilea awal Yesus melayani sampai kematiannya gitu ya. Luar biasa, walaupun diremehkan oleh kebudayaan atau tradisi karena tidak punya panggung atau bahkan nggak masuk ring, karena kan murid Yesus juga ada ring-ringnya gitu ya, tetapi para murid malah ditunjukkan di sini melalui perempuan-perempuan, dan murid-murid yang lain malah tidak kelihatan karena mereka sendiri juga pergi bersembunyi ya. Oke, silakan Kak Yudo. Ya, aku nambahin dikit aja sih. Aku rasa ini juga bukan kebetulan ya kita ngebahas ini hari ini ya. Jadi ini perempuan-perempuan hebat yang menyertai Yesus, kemampuan Yesus, dan hari ini tepat hari Kartini ya. Jadi emansipasi wanita kita juga dipandang perlu juga oleh Yesus, sehingga mereka perempuan-perempuan juga turut catat dalam Injil gitu ya. Dan ini aku pikir juga dorongan juga buat teman-teman kita supaya terus berkarya ya. Ya, kita akan masuk ke bagian 2, tapi sebelumnya saya mau panggil teman-teman kita juga yang menonton kita malam hari ini. Yuk teman-teman juga sharing juga dari teman-teman, entah itu tanggapan atau komentar atau pertanyaan bahkan. Ini mumpung ada kakak berdua yang youth pastor, jadi saya tanya banyak-banyak ke mereka ya. Oke, kita bagian kedua, kita masuk ke bagian analisa, kita meneliti lebih dalam. Untuk Kak Gloria, mengapa Yesus bersuruh Eli Eli lama sabachthani? Apakah Allah betul-betul telah meninggalkan Yesus? Silakan Kak. Oke, kalau ditanya apakah Allah betul-betul telah meninggalkan Yesus, tidak jawabannya ya. Nah, dari seruan Yesus ini, mengapa kau meninggalkan aku, sebenarnya ayat ini itu merupakan yang sudah Yesus juga tadi bilang, bahwa ini adalah kutipan dari Mazmur 22 ayat yang pertama. Nah, perkataan atau seruan Yesus ini bukan berarti Allah benar-benar secara mutlak memutus hubungan dengan Yesus, melainkan mengungkapkan bagaimana perasaan keterpisahan yang Yesus alami sebagai manusia, ya, yang sedang menanggung dosa manusia. Ya, Yesus menanggung dosa umat manusia, dan karena itu ya dia mengalami akibat rohani dari dosa, yaitu keterpisahan dari hadirat Allah yang kudus. Itu kan yang kita alami, dan kemudian Yesus tanggungkan di dalam dirinya, gitu. Nah, apakah ini berarti Allah secara mutlak meninggalkan Yesus? Ya, tidak. Hubungan Tritunggal Bapa dan Roh Kudus itu tidak pernah bisa terputus, ya. Namun dalam konteks salib, ya, Yesus secara sukarela dia memikul murka atas dosa-dosa kita, dan
saat itu persekutuannya dengan Bapa secara manusiawi itu terasa seperti terputus karena dia menanggung hakiman atas dosa. Ya, tapi ini bukan penolakan mutlak atau kekal. Ya, jadi Yesus ditinggalkan dalam artian di sini dia mengalami penderitaan manusia berdosa sepenuhnya, yaitu dia merasakan bagaimana ini adalah bagian dari penderitaan penebusan dan perasaan ditinggalkan itu nyata dia alami seperti yang kita alami. Ya, meski Allah tidak meninggalkan Yesus secara esensial sebagai pribadi anak Allah, tapi dia merasa seperti itu. Jadi ya, Yesus itu benar-benar merasakan keterpisahan dari Allah. Dia menanggung hukuman dosa kita, tetapi Allah tidak meninggalkan Yesus secara kekal atau memutuskan hubungan dalam esensi Tritunggal. Ini adalah misteri penebusan yang dalam sebenarnya, ya, di mana kasih Allah dan keadilannya itu bertemu di salib. Jadi kasih Tuhan dan keadilan Allah juga itu bertemu di kayu salib, ditanggung oleh Yesus Kristus. Iya, ya indah banget ya. Jadi kayak tetap ada hukuman buat manusia berdosa gitu, tapi di situ juga kasih Allah benar-benar ditunjukkan gitu ya oleh Tuhan Yesus. Dan ketika baca ini juga kenapa Tuhan Yesus sampai berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu juga seruan manusia juga sebenarnya ketika kita dari Allah gitu ya. Dan ketika Daud juga menulis Mazmur ini juga dia begitu kayak hancur hati gitu menuliskan Mazmur 22 ini, sehingga ada banyak juga hal-hal yang kalau kita baca ini kita ngelihat ini benar-benar satu keputus asaan gitu, atau keterpisahan dari Allah. Tapi kalau kita lihat baca Mazmur 22 terus ke bawah, itu kita akan melihat sesuatu yang sangat berbalik gitu ya. Di atas sama di bawah sangat berbalik lah gitu, karena di atas ada keputusasaan, dan di bawah dia bisa melihat bagaimana Tuhan membuat sesuatunya itu baik begitu ya. Oke, silakan dilanjutkan ke Karoma. Atau kalau ada tambahan? Iya, tadi seperti yang saya bilang di awal ya, ini satu perkataan salib dari 7 yang dimana ini menunjukkan satu perasaan emosional yang luar biasa dari Yesus ya, dimana dia sebagai manusia ya. Makanya perkataan ini sebenarnya menunjukkan tentang kemanusiaan Kristus saat itu ya, kemanusiaan Kristus yang benar-benar merasa ditinggalkan oleh Bapa ketika dia mengalami, walaupun dalam ketritunggalan udah pasti tidak terpisah gitu ya, tetapi dalam sebagai kemanusiaan gitu ya, dia nggak memanggil namanya Bapa ya. Ini saya lihat beberapa artikel, satu-satunya di Injil Synoptik di mana Yesus nggak panggil Bapa, nggak panggil Bapanya dengan kata Bapa. Hanya di sini dia cuma memanggil kata Allahku, Allahku gitu ya. Jadi kenapa dia panggil kata Allahku, Allahku? Karena memang ini satu kesedihan yang mengerikan saat itu ya. Dia harus menanggung gitu ya. Harusnya kan saya yang di atas kayu salib gitu kan. Harusnya kan manusia berdosa yang harus di atas kayu salib. Tetapi dia sebagai manusia harus menanggung penderitaan atau cawan murka Allah. Kalau Paulus katakan untuk bisa cawan murka Allah itu dipuaskan gitu. Satu-satunya cara untuk Allah bisa dipuaskannya itu dengan cara itu. Gitu. Makanya seakan-akan nanti kita lihat betapa hancurnya perasaan Yesus, di mana seakan-akan dia ditinggalkan oleh Bapanya yang adalah Allahnya gitu ya, yang harusnya kita menerima cawan murka Allah yang mengerikan ini, tetapi Yesus harus lakukan supaya kita bisa juga diterima oleh Allah. Nah, kita akan lihat di bagian berikutnya ya, tentang tabir bait Allah nih. Apa fungsi tabir bait Allah yang ada di bait suci? Mengapa tabir bait suci terbelah menjadi 2 pada saat kematian Yesus, dan apa sebenarnya artinya? Silakan Yusuf. Oke, Kak. Terima kasih. Kalau kita bisa melihat ya bait Allah, kita bisa melihat juga secara historis ya, setiap sesi demi sesi dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, bait Allah ya tempat kehadiran Allah, tempat pengampunan dosa. Ya, bagaimana umat Israel biasanya membawa persembahan ke dalam tempat bait Allah, nanti lewat perantaraan imam gitu ya, terus tempat ibadah, terus bagaimana simbol daripada kehadiran Allah ya. Kalau kita bisa melihat ketika Salomo membangun bait Allah, di sana ada awan kemuliaan ya yang turun, di mana itu adalah simbol daripada kemuliaan Allah. Tetapi yang saya ingin lihat ya di sini, ketika bait suci itu terbelah, kita bisa melihat kalau bait
bait suci itu biasanya terjadi ada bagian-bagiannya, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus gitu ya, ada kaki dian gitu ya, ada roti sajian, terus di luar biasanya ada tempat untuk pembakaran gitu ya di luar. Nah, tetapi yang saya lihat di sini adalah yang pertama adalah akses langsung kepada Allah ini terbuka. Jadi nggak ada lagi itu batasan-batasan lagi ya. Bagaimana mereka harus, kalau dulu kalau seorang imam salah gitu ya, mereka salah gitu bisa terbakar ya, masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi mereka sekarang penghalang itu disingkirkan melalui kematian Yesus, supaya setiap orang percaya bisa langsung menghadap ke Allah tanpa perantara imam, atau karena Yesus itu sendiri sudah menjadi korbannya. Yesus itu sendiri menjadi domba yang dipersembahkan ya. Jadi Yesus itu sendirilah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus itu sendiri adalah penggenapan dari bait suci. Kalau kita melihat Yohanes 2 ayat 18-21 ya, bagaimana di sana dikatakan dia membangun bait suci dan dia bisa merombak 46 tahun orang berikan bait Allah, kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Itu sebenarnya ayat yang ke-21 adalah yang dimaksudkannya bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Wah, Rasul Yohanes juga menyatakan hal itu ya. Tetapi sebenarnya itu, dan Yesus sendiri itu menggenapi semuanya gitu. Dia bait suci, dia sebagai korban, tetapi istilahnya juga dia adalah imam ya, dan dia adalah kudus itu sendiri. Dan yang ketiga saya melihat ya, bagaimana sistem ibadah yang lama itu berakhir gitu ya. Dan semuanya digenapi dan disempurnakan di dalam Kristus. Dan saya juga melihat bagaimana Rasul Paulus juga mengambil bagian ini ya, bagaimana sekarang bait Roh Kudus itu, bait suci atau bait Allah itu adalah hati kita sendiri. Bagaimana roh hidup kita itu adalah bait Allah itu sendiri, tempat tinggal Allah itu sendiri gitu ya. Jadi bait suci tidak lagi berbentuk fisik ya, tetapi bagaimana berbentuk suatu hal yang rohani. Jadi menarik sekali ketika bait suci terbelah, akses manusia datang kepada Allah itu sudah tidak lagi ada penghalang. Semuanya diselesaikan di atas kayu salib, di mana Yesus berkorban untuk kita semua. Begitu Kak Rom, yang saya lihat. Ya, setuju sekali ya. Tadinya hadirat Allah nggak bisa didekati karena pasti mati. Imam aja mati gitu ya. Kalau sekali-kali berdosa gitu ya. Apalagi manusia yang banyak dosanya gitu. Tetapi sekarang akses manusia bisa terhubung kembali dengan Allah karena kematian Kristus, dan ini tindakan ilahi, bukan tindakan manusia. Kita nggak punya andil di sini ya, kita nggak punya andil sama sekali, tetapi Allah lah yang bertindak untuk mengembalikan kita kembali kepadanya. Ada beberapa tanggapan, saya bacakan cepat ya. Dari Elan, Tuhan tidak meninggalkan Yesus, tetapi ini berkesinambungan dengan Yohanes 3 ayat 16. Dari Jimris juga mengatakan, menurut saya mengapa Yesus berseru Eli selama Sabat Tani? Karena Yesus sebagai manusia benar-benar terputus hubungan dengan Bapaknya, terputus karena dosa ya. Dari Jimris juga terputus di sini dalam artian Allah berdiam diri, bukan meninggalkan Yesus. Yesus tetap Allah namun kuasanya tidak berkuasa. Sepertinya ini perlu diralat ya. Dari Jibris kemudian bila ditanya apakah Allah betul-betul telah meninggalkannya, menurut saya tidak. Yesus tetap Allah, dia Allah itu sendiri. Oke, kita akan masuk ke bagian berikutnya di langkah belajar. Silakan Kak Yud. Ya, di langkah belajar ini kita akan menyimpulkan banyak hal yang tadi kita dibahas di bagian 1 dan 2 ya. Ya, kita kembali ke Kak Gloria. Dari peristiwa dalam Matius 27 ayat 45-55 ini, simpulkan manakah yang dianggap puncak penderitaan Kristus dan mengapa. Silakan. Oke, jadi kita bisa disimpulkan di sini bahwa yang dianggap puncak penderitaan Kristus dari Matius 27 ayat 45-55 ini bukan hanya terletak pada siksaan fisik yang Yesus alami, ya, tetapi terutama pada saat dia mengalami keterpisahan dari Allah Bapa di kayu salib. Ya, hal ini bisa kita lihat ya secara mendalam waktu Yesus berseru tadi, Eli Eli lama sabachthani, yaitu Allah mengapa kamu meninggalkan aku. Ini adalah momen puncak penderitaan Kristus karena dia sedang menanggung murka Allah atas dosa manusia. Ya, jadi mungkin kalau penderitaan fisik itu bisa hilang, tapi ini adalah sebenarnya bagaimana mentalnya, hatinya, bagaimana hidupnya, ya. Karena Yesus yang sejak kekekalan itu hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa, ya, pertama kalinya dia mengalami keterpisahan itu. Jadi di atas kayu salib
Dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dia mengambil tempat kita sebagai pengganti supaya kita yang seharusnya terpisah ya dari Allah itu justru diperdamaikan dengannya. Jadi Kristus ditinggalkan agar kita tidak pernah ditinggalkan. Dia menderita agar kita dapat diterima oleh Allah. Jadi puncak penderitaan Kristus adalah dia menjadi dosa karena kita. Dia istilahnya dia menyerap semua dosa dan penderitaan kita. Jadi Yesus mengalami penderitaan terbesar itu keterpisahan dia dengan Bapa, dan keterpisahan dari Allah itu adalah sebenarnya kita bisa sebut itu adalah neraka, ya. Dan Yesus mengalami neraka bagi kita di kayu salib, sehingga kita tidak perlu merasakan neraka itu, ya. Itulah penderitaan yang paling berat, karena di sana Yesus mengalami hukuman rohani yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Inilah kasih karunia, ya. Meskipun Yesus ini adalah anak Allah yang tidak berdosa, tapi dia rela menanggung keterpisahan itu supaya melalui kematiannya itu menjadi jembatan. Jadi salib itu menjadi jembatan antara kita dengan Allah. Menjadi jembatan agar kita dipulihkan dalam relasi kita dengan Allah. Gitu Kak Yudo. Wow, lengkap ya. Dan juga tadi setuju banget. Ini bukan karena siksaan fisik saja gitu. Kita ngelihat siksaan fisiknya karena itu sesuatu yang visible gitu. Tapi ketika kita membayangkan, kita memperhitungkan bahwa dia adalah anak Allah, tadi juga Kak Glory bilang, itu pertama kalinya dia terpisah dari Allah atau dari Bapaknya. Ini benar satu hal yang sangat mengerikan. Jadi manusia berdosa harusnya begitu juga ya. Kita terpisah dari Allah, dari hidup itu sendiri, harusnya memiliki ketakutan yang besar, tekanan seperti itu gitu. Kayak ketika tadi dibilang penderitaan Yesus ketika di kayu salib dia menjadi dia menyerap hukuman Allah, menyerap neraka kalau dibilang ya. Jadi juga dia menjaga, jadi kayak teologi substitusi itu juga sangat-sangat perlu dipelajari juga, harus dipahami juga gitu. Dia dihukum supaya kita nggak dihukum, dia diperiksa supaya kita nggak diperiksa. Dia disalib menerima kutuk dari Taurat, hukum Taurat. Kita juga supaya kita nggak dihukum gitu. Dan dalam ketaatan dia sampai mati di kayu salib, kita juga dibenarkan gitu. Sampai segitunya, dan itu jadi hal yang kupikir kita sebagai orang Kristen harus terus menerus belajar itu ya, bukan hanya saat Paskah atau menjelang Paskah gitu ya. Kita benar-benar menghayati bagaimana kematian Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar harusnya mengubah realitas kita ya sebagai orang Kristen gitu. Oke. Adakah tambahan dari Kak Roma? Iya, saya hanya menambahkan ya, beberapa waktu lalu pernah baca sebuah kutipan gitu. Ketika Yesus di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya dan mati untuk semua dosa-dosa, ada yang mengatakan iblis bersukaria gitu ya. Jadi iblis itu kayak merayakan kemenangan yang luar biasa menang gitu ya, karena anak Allah yang diurapi ini mati gitu ya, kayak katanya dia Allah, kok bisa mati gitu. Jadi seakan-akan iblis sudah menang, mereka berkuasa dan mereka bisa memenangkan dari istilahnya kayak pertandingan ini gitu ya. Tetapi kita melihat gitu dari apa yang sudah Yesus lakukan ya, kematiannya ini bukan kematian biasa yang dialami oleh orang. Dia bangkit gitu, dia bangkit dan menang atas kematian yang tadinya iblis bersorak-sorai, akhirnya melihat kebangkitan Kristus dan mereka tidak berkutik lagi, sehingga kita pun tidak punya rasa takut lagi dengan apapun karena Kristus sudah memerdekakan kita itu. Mungkin itu aja yang aku tambahkan gitu. Makanya kalau ada orang-orang yang sekarang kan lagi tren, lagi viral gitu, orang-orang yang meninggalkan Kristus, berpindah keyakinan dan lain-lain. Ini yang mereka nggak ngerti, penderitaan yang Kristus alami untuk dosa-dosa manusia ini yang mereka nggak ngerti. Makanya segampang itu gitu ya, segampang itu menghancurkan imannya untuk pindah keyakinan dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita menyadari bahwa Kristus mati untukku, menanggung hukuman itu untukku, kita akan menyadari pengorbanannya yang luar biasa gitu. Oke, kita akan lanjutkan. Mengapa kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang melihat seluruh peristiwa penyaliban Yesus ini akhirnya menjadi takut dan berseru, sungguh ia ini adalah anak Allah. Silakan, YouTube. Wah, menarik nih. Kita sudah masuk di bagian yang kedua, di bagian ketiga ini. Kalau kita melihat ya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saya melihat ya bahwa kemungkinan besar bahwa di sini ada dua. Berarti yang pertama kepala prajurit, yang anggap aja komandan ya. Yang kedua adalah pasukan. Nah, kepala pasukan ini kemungkinan adalah centurion, dalam istilah
di dalam budaya Romawi pada saat itu biasanya kepala pasukan itu disebut dengan Centurion. Dan mereka karena waktu itu kan Israel di dalam penjajahan Romawi, betul kan? Jadi mereka sudah sering tugas nih di wilayah Yahudi, wilayah Israel, orang-orang Yahudi. Mereka berada di dalam lingkungan orang Yahudi. Dan ada penafsir yang ngomong bahwa mereka ini sebenarnya orang-orang proselit, orang-orang non-Yahudi, tetapi orang non-Yahudi tetapi percaya kepada Tuhan Allahnya orang Israel. Nah, kalau saya melihat ya, bagaimana ketika mereka menyebut sungguh ini adalah anak Allah. Anak Allah itu kan dalam istilah Yunani adalah Theohuios. Sesuatu hal yang gelar yang sangat besar gitu ya. Bukan gelar yang biasa, yang biasanya. Dan ini mengacu pada Allah yang benar, yang biasa atau Yahweh ya, atau Elohim yang disembah oleh orang Yahudi. Tetapi reaksi mereka kalau kita melihat adalah yang pertama, mereka punya rasa takut yang mendalam. Kenapa rasa takut yang mendalam? Karena terjadi keajaiban alam ya. Tadi kalau kita membaca ya termasuk gempa bumi, bukit-bukit yang terbelah ya, itu yang membuat mereka takut. Tetapi pernyataan mereka adalah sebenarnya pernyataan yang menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh memiliki sifat ilahi. Kalau kita melihat konteks dekatnya ayat 43, mereka itu sebenarnya sudah mendengar ya, ejek-ejekan gitu ya, termasuk dari orang-orang yang pada saat itu ya, bahwa ayat 43, ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jadi kalau melihat konteks sebelumnya, dan mereka juga melihat mengapa mereka bisa mengatakan hal itu. Yang kedua adalah karena mereka pernah mendengar, oh orang itu pernah ngejek bahwa mereka itu ngomong, dia pernah berkata bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi yang saya lihat di sini adalah bagaimana tadi Gloria juga sudah mengutip, mereka tuh orang yang menyembah berhala. Romawi itu orang-orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah kaisar mereka. Tetapi mereka bisa menemukan Yesus di salib secara langsung. Dan saya bisa melihat ya bagaimana perwira dan prajurit ini, kalau biasanya dimenangkan komandannya kan berarti prajuritnya harus ikut komandannya ya. Dan saya bisa melihat bagaimana orang-orang perwira, prajurit yang pada dasarnya mereka adalah orang Romawi, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak di dalam sebuah umat pilihan, tetapi mereka bisa melihat Sang Juru Selamat itu yang berkorban untuk kita semua. Saya mengatakan bahwa mungkin perwira dan prajurit ini adalah orang pertama yang melihat, kalau dalam teologi, melihat wahyu khusus dan wahyu umum secara bersamaan. Mereka melihat Yesus sendiri, tetapi bagaimana mereka juga melihat bagaimana yang diciptakan. Ya kan, Yesus juga adalah pencipta, dia pernah ngomong dia ada sebelum Abraham gitu ya. Bagaimana segala sesuatu yang alam yang ada, tanda-tanda alam itu juga mereka bisa lihat kebesaran Tuhan. Gempa bumi, ya tadi kegelapan, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Kalau tadi bilang gerhana, eclipse yang lama banget ya 3 jam, dan mereka bisa melihat bahwa Yesus yang digantung itu, Yesus yang mati itu adalah anak Allah yang sebenarnya, yang disembah, yang seharusnya disembah oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mungkin begitu Kak, yang saya lihat. Amin. Ya, jadi seluruh keberadaan Yesus dari hidupnya sampai matinya, semuanya untuk kabar baik ya. Bahkan sampai kematiannya, sebelum mati di salah satu sebelahnya juga selamat gitu ya. Dan ketika dia kematiannya ada yang menyaksikan lagi, dikatakan mereka bukan orang Yahudi gitu ya, tetapi di sini kita melihat bahwa keselamatan juga berlaku, bahkan bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa gitu ya. Oke, ini ada 2 tanggapan juga yang saya bacakan sebelum kita lanjut di bagian berikutnya dari Jimbris tadi dengan mengatakan, tabir bait suci itu melambangkan pemisah atau sebagai pemisah antara manusia dan Allah. Tabir itu melambangkan Yesus. Oke. Dari Mili setuju dengan Kak Gloria, puncak penderitaan Kristus bukan fisik, tetapi ketika ia dipisahkan dari Bapa karena menanggung dosa kita. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa dan betapa dalamnya kasih. Iya, hukuman, penghakiman, dan juga keadilan, bahkan kasih Kristus itu menjadi satu di situ. Nah, kita akan lanjut teman-teman di bagian berikutnya ya, yaitu langkah diskusi. Setelah itu kita akan nanti masuk di aplikasi. Silakan Kak Yud. Oke, untuk diskusi yang pertama saya ke Kak Gloria dulu, nanti mungkin Kak Gloria Kak Yusuf bisa menambahkan ya. Bagaimana perasaan teman-teman ketika menyadari bahwa Yesus rela ditinggalkan oleh Bapa demi menanggung dosa kita, dan mengapa Yesus memiliki penderitaan yang begitu hebat ini demi kita? Silakan dari Kak Gloria dulu.
Oke, kalau di sini kalau ditanya bagaimana perasaan saya, ya menyadari bahwa Yesus rela ditinggalkan oleh Bapa, ya saya tentu sangat merasa eh, hancur juga. Kenapa? Karena saya sadari bahwa penderitaan yang terdalam yang Kristus alami itu bukan cambuk dan salib, ya, tapi keterpisahan dari Bapa yang begitu Dia kasih. Dan itu semua dia tanggung bukan karena dia berdosa, melainkan karena sayalah yang berdosa. Saya yang seharusnya disalib, saya yang seharusnya dimurkai oleh Bapa, tapi dia rela untuk dimurkai oleh Bapa karena dia mengasihi saya. Tapi di saat yang bersamaan juga, saya juga bersyukur. Kenapa? Karena kasih Yesus itu jauh lebih besar daripada dosa saya. Dia ditinggalkan agar saya bisa dia rela untuk ditinggalkan supaya saya tidak pernah harus ditinggalkan oleh Allah. Ya, inilah bagaimana keindahan kabar baik itu. Inilah keindahan Injil itu bahwa kasih Allah itu nyata dan itu juga adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, kenapa Yesus mau mengalami penderitaan yang hebat itu demi kita? Ya, karena itu tadi karena kasihnya. Yesus tidak mati hanya untuk menunjukkan belas kasihan, tapi untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita terima, saya terima. Jadi di kayu salib, dia menggantikan kita, dia menanggung murka Allah yang adil atas dosa, supaya kita bisa menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Ya, dia tahu betapa dalamnya penderitaan itu, tetapi kasih Yesus jauh lebih dalam, kasih Allah itu jauh lebih dalam. Itulah bagaimana ketika saya merasa bahwa saya ini adalah orang yang sangat berdosa, sehingga Yesus harus mati bagi saya. Tapi saya juga di saat yang bersamaan, saya juga adalah orang yang begitu sangat dikasihinya, sehingga dia rela melakukan hal itu, dia rela berkorban bagi saya. Sehingga saya bisa berkata bahwa mujizat terbesar dalam hidup orang percaya itu adalah keselamatan yang kita terima. Ya, bukan kesembuhan, bukan hal-hal yang supranatural atau spiritual, karena untuk menembus dan mengampuni dosa, Tuhan yang harus langsung turun tangan untuk itu. Kalau untuk mujizat yang lain, kesembuhan dan lain-lain, itu manusia bisa lakukan. Tapi untuk mengampuni dosa, untuk untuk menebus dosa manusia, masalah dosa, itu harus Tuhan yang turun melalui Yesus Kristus. Thank you. Dari Kak Yusuf ada tambahan kan? Ya, kalau saya melihat sedikit saya menambahkan, saya setuju dengan perkataan dan pernyataan Gloria bahwa penderitaan Kristus adalah menunjukkan betapa besar kasihnya untuk kita yang berdosa, kita yang seharusnya disalib, tetapi Tuhan mensubstitusi kita, Dia menggantikan kita, Yesus menggantikan kita, sehingga kita yang dulu Dia yang harusnya mulia, tetapi Dia dihina, supaya kita dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang kedua adalah, ini adalah bagi saya adalah skandal ilahi, ya. Bagaimana kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya mendapat hukuman itu, ya, tetapi kita diselamatkan bukan dengan emas perak gitu, ya, bukan dengan sesuatu hal yang bagi dunia itu berharga, tetapi dengan darahnya yang mahal itu yang menebus kita, sehingga kita dibawa, kita yang harusnya binasa, sekarang kita bersama dengan Dia untuk hidup yang kekal. Saya ingat juga Yohanes 3:16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menurunkan anak yang tunggal supaya yang datang kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuatu hal yang Tuhan berikan, bahkan Dia mati bagi kita semua di dalam penderitaan di atas kayu salib. Mungkin begitu Kak Yuda yang saya lihat. Oke, terima kasih. Silakan Kak Rom. Oke, saya baca dulu ya, ada 3 tanggapan ini dari Kak Agnes. Melalui kesaksian dari prajurit itu sendiri mengkonfirmasi bahwa kebenaran menyatakan kebenaran itu sendiri. Dari Kak Mili menambahkan, aku bersyukur dosa yang seharusnya kupikul, tetapi Tuhan Yesus yang menanggung semuanya. Ini menjadi peringatan bagiku untuk tidak menyia-nyiakan kasih-Nya. Dari Kak Anes juga menanggapi lagi, setuju, Yesus datang karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Oke,
Masih berhubungan dengan tirai bait suci, mungkin ini untuk relevansinya masa sekarang ya. Setelah Yesus mati, tirai bait suci sekarang telah terbelah menjadi dua. Bagaimana hal itu mengubah cara kita berdoa dan berhubungan dengan Allah? Sekarang giliran Yusuf, silakan. Terima kasih Kak. Sesuatu hal yang menarik yang tadi saya juga sudah sampaikan ya, bagaimana selama ini bait suci bagi orang Yahudi adalah simbol daripada agamawi, simbol daripada rutinitas, simbol daripada sesuatu hal yang bahkan mungkin mereka ada di bawah bayang-bayang hukum Taurat begitu ya. Tetapi ketika Yesus menjadi penggenapan dari hukum Taurat itu ya, dia mempersembahkan hidupnya mati untuk kita dalam segala pelanggaran kita. Saya ya seperti saya sampaikan tadi, aksesnya kini sudah terbuka. Aksesnya kini sudah terbuka. Jadi kita tidak harus datang dengan membawa sesuatu hal ya yang mungkin itu tanda kutip mengiming-imingi Tuhan, mungkin supaya memberkati kita, supaya saya jadi kaya, bukan itu. Tetapi justru kita berdoa kita kepada Allah, sekarang aksesnya terbuka. Kita tidak lagi ada penghalang atau tirai itu sudah disingkirkan, dan kita semua bisa datang langsung menghadap Allah. Kita bisa berdoa secara langsung kepada Allah. Dulu kita perlu seorang imam untuk menjadi perantara kita. Tetapi sekarang Yesus menjadi imam besar yang agung itu. Dia sudah menjadi perantara kita. Dan kita juga harus menjadi seseorang yang kita harus memiliki hubungan dengan Allah. Yang pertama, karena aksesnya sudah jelas, sudah terbuka. Tidak ada lagi suatu penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Dan kita harus berdoa. Berdoanya tidak langsung lagi pakai perantara, tetapi berdoanya langsung kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Dan ada satu, ingat saya ayat di Ibrani, saya tidak tahu ayat tepatnya, bagaimana dia bersyafaat untuk kita. Dia bersyafaat untuk kita setiap waktu. Dan inilah yang Tuhan Yesus tunjukkan, bahwa ketika dia mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi kita, dia membuka akses yang selama ini bait suci hanya di simbol agamawi, simbol daripada mungkin kehebatan orang Yahudi pada zaman itu ya, simbol daripada keagamawian, itu semuanya dihancurkan dan semuanya kembali terpusat kepada Kristus itu sendiri, juru selamat dunia itu sendiri. Jadi seharusnya sih kalau implikasinya sekarang ya kita harus belajar ya, bahwa bukan gedung yang megah supaya kita bisa aman untuk berdoa, supaya nyaman untuk berdoa. Setiap hari kita harus bisa datang kepada Kristus secara pribadi. Karena Yesus itu menyelamatkan pribadi kita secara pribadi, bukan lewat pendeta, tetapi Kristus itu sendiri yang menyelamatkan kita secara pribadi. Begitu Kak Roma yang saya lihat ya. Amin. Ya, setuju sekali ya. Jadi sangat mengubah cara kita dalam banyak cara ya. Salah satunya tadi cara berdoa itu sudah sangat kelihatan sekali ya. Berbeda dengan mungkin cara-cara yang dulu gitu ya. Sekarang kita bisa berdoa, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kalau kata Yohanes. Nah, kita akan masuk di bagian terakhir ya, dari langkah penggalian kita malam hari ini. Ini aplikasi, langkah komitmen kita, mungkin bisa komitmennya atau tindakan konkretnya ditunjukkan juga melalui sharing teman-teman, rasa syukur teman-teman, sehubungan juga dengan Paskah tahun ini ya. Yesus mati untuk kamu, karena dia kita sekarang mendapat akses kepada Allah Bapa. Apa responmu melihat kasihnya yang besar itu? Tindakan konkret apa yang akan kamu lakukan untuk menunjukkan rasa syukur ini? Bisa dari Gloria dulu, nanti terakhir dari Yusuf. Jadi apa respon saya untuk melihat kasihnya yang sudah saya lihat itu, kasih yang sangat besar itu, bahwa saya menyadari bahwa memang saya adalah orang yang tidak layak dan saya tidak pantas, tapi saya juga sangat dikasihi oleh dia, oleh Yesus. Jadi kasihnya itulah yang membuat saya mau untuk terus menyerahkan hidup, bukan karena kewajiban. Jadi saya berdoa ke gereja, melayani Tuhan bukan karena kewajiban, tapi sebagai bentuk syukur saya yang lahir dari hati saya, yang sudah mengalami bagaimana kasih Kristus. Ya, karena saya yakin bahwa masalah terbesar saya dalam hidup ini adalah dosa. Kita manusia, ya. Masalah terbesar dalam hidup itu adalah dosa, dan itu sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Tidak ada alasan lagi, ya, untuk tidak melakukan yang terbaik untuk dia. Jadi saya harus terus menyadari bahwa
saya berdiri di hadapan Allah bukan karena ketaatan saya kepadanya, tapi karena ketaatan Kristus yang sempurna kepada Bapa. Itu yang menjadi kekuatan saya untuk taat kepada Kristus. Nah, tindakan-tindakan konkret yang mau saya lakukan adalah yang pertama, saya mau hidup bukan lagi untuk diri saya sendiri, tapi untuk Dia yang sudah mati untuk saya. Dan saya mau untuk hidup serupa dengan Yesus dan juga mengemban visi yang Yesus bawa ke dalam dunia ini, yaitu Dia datang untuk menyelamatkan manusia, dan saya sebagai pengikutnya, saya pun harus memberitakan kabar keselamatan itu. Karena sampai Dia mati pun karena untuk menyelamatkan manusia, dan saya hidup bagi Yesus untuk memberitakan tentang kabar baik ini, kabar Injil ini. Ya, jadi saya juga mau, yang kedua adalah saya mau menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup saya. Jadi setiap hari saya merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus itu begitu indah, ya, dan terus mengikuti teladannya. Jadi ketika saya diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dan saya berpikir bahwa apa yang Yesus lakukan ketika Dia menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi itu adalah latihan-latihan di mana saya menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup saya. Saya mau hidup dalam pertobatan saya setiap hari. Karena kenapa kita harus bertobat setiap hari? Ya karena kita juga berdosa setiap hari. Kita melupakan Yesus setiap hari. Kita melupakan pengorbanan Yesus setiap hari. Saya mau mematikan keinginan pribadi saya, ya, dan saya mau mengejar bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan saya untuk melakukan kehendaknya, membagikan kebenaran, menceritakan tentang Dia, menginjili, ya, memberitakan tentang keselamatan itu. Thank you, Kak. Oke, dari Yusuf? Ya, Yesus mati untuk kehidupan saya, ya. Jadi saya diselamatkan bukan karena amal, bukan karena orang tua saya Kristen gitu ya, tetapi saya diselamatkan oleh Kristus yang berkorban bagi saya. Kasihnya besar. Kalau saya hanya melakukan perbuatan baik saja, mungkin itu tidak membawa saya kepada keselamatan yang sejati. Mungkin ada usaha-usaha duniawi yang mungkin akan saya lakukan supaya saya selamat. Tetapi Yesus bukan sedang melakukan. Kalau yang saya lihat, kasihnya bukan usaha duniawi, tetapi kasihnya adalah usaha. Bagaimana Dia berkorban, Dia menyatakan kasihnya, Dia menyatakan anugerahnya bagi saya. Ya, jadi luar biasa kasihnya yang besar itu, kasihnya yang tidak ada batasnya untuk kita. Dan saya bersyukur juga bagaimana kasih Allah itu juga mengubah, ya, paradigma. Yang pertama yang jelas mengubah paradigma pikiran saya, mengubah hati saya. Kasihnya juga mengubah cara tindakan saya untuk mengasihi. Yesus pernah ngomong, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Itu hal yang saya lihat bagaimana pengorbanan Yesus adalah pelayanan atau puncak dari pelayanan yang tertinggi kalau bagi saya, yaitu Dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Dan itulah yang saya lihat, ya, bagaimana melalui Yesus tidak ada lagi penghalang-penghalang. Dia adalah juru selamat, ya, bagi hidup saya gitu ya, hidup kita semua. Dan apa tindakan konkret? Yang pertama, yang jelas, ya, bahwa ya saya harus melakukan apa yang seperti yang Yesus lakukan. Itu hal yang harus diteladankan. Yang menjadi teladan bagi saya, yang juga harus diteruskan, diteladankan kepada generasi selanjutnya. Yang kedua adalah, saya juga tindakan konkretnya adalah harus melakukan, yaitu ya pekabaran Injil. Sesuatu hal yang mungkin pekabaran Injil mungkin dibatasi dalam khotbah-khotbah kita. Tetapi ingat tadi kalau kita melihat teks yang tadi ketika Yesus mati, justru pasukannya itu dan prajurit-prajuritnya bisa mengaku bahwa mereka adalah sungguh anak Allah. Yesus di atas kayu salib tidak hanya melakukan misi yang jauh, tetapi Dia memulai misi dari orang yang paling dekat, yaitu pasukan dan para prajurit-prajurit mereka, sehingga mereka dimenangkan. Nah, ini yang menjadi sebuah tindakan konkret untuk saya terus juga melakukan pekabaran Injil, gitu ya. Walaupun hal itu mungkin ya sudah mulai ditinggalkan lah, nggak berani. Banyak orang juga nggak berani. Tetapi itu yang harus terus dilakukan. Dan yang ketiga, saya juga melihat tindakan konkret saya adalah semakin bersandar kepada kekuatan salib Kristus. Dalam melayani tidak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri, tidak bisa bersandar pada pengalaman kita. Bahkan tidak bisa bersandar pada buku-buku yang mungkin pernah kita baca setebal apapun gitu ya. Tidak bisa bersandar pada itu. Ya, walaupun
kita udah baca buku ensiklopedia, baca buku teologi sistematika yang tebel-tebel, mungkin udah baca buku saya dulu baca Reform 3000 halaman seri berseri gitu ya, itu nggak bisa menjadi kekuatan kita. Itu mungkin hanya menjadi sebuah hal yang menambah informasi dalam otak kita, tetapi kita harus bersandar kepada kekuatan salib itu, kekuatan salib yang luar biasa. Ya kalau tadi Gloria bilang Yesus disalib dari pagi ya sampai sore, itulah kekuatan salib. Ya, kekuatan salib adalah ketika kita seringkali di dalam bayang-bayang maut, tapi di sana kita beroleh kemenangan. Ya, saya seringkali mengalami bayang-bayang maut, tapi beroleh kemenangan. Yesus juga sama, dia mati supaya setiap kita mengalami kemenangan yang sejati. Nah itu sih Kak yang saya lihat ya, bagaimana tindakan konkret. Ya, yang terakhir ya tetap bersandar kepada kekuatan salib Kristus, di mana dia mati untuk kita. Sehingga kita tidak lagi menggunakan usaha-usaha kita untuk diselamatkan, tetapi oleh anugerah Tuhan semata. Terima kasih Kak. Amin. Terima kasih Yusuf. Terima kasih juga untuk Gloria, teman-teman dari rumah semua yang sudah banyak sekali berkontribusi untuk menggali, untuk menunjukkan kebenaran dari ayat per ayat dari Matius 27 pada malam hari ini ya. Jadi sekali lagi kita menyadari pengorbanan Kristus sempurna bagi kita ya, dan dikatakan semuanya sudah selesai, dia kerjakan tuntas dengan semua keberadaannya sampai mati di kayu salib, dan itu adalah satu puncak penderitaan dari apa yang Kristus Yesus alami, yang seharusnya kita yang mengalami tetapi digantikan oleh Yesus Kristus, sehingga kita juga memperoleh keselamatan dan dilayakkan untuk kembali terhubung dengan Bapa melalui bait Allah, tabir bait Allah yang terbelah menjadi dua. Kiranya kita dimampukan teman-teman semuanya untuk berani mengasihi sampai akhir ya, bukan kasih yang setengah-setengah, tetapi kasih yang benar-benar dari Allah, yang agape itu juga bisa kita tunjukkan sampai Tuhan kembali memanggil kita pada waktu kelak nanti. Kita masih muda, kita masih punya banyak waktu untuk boleh mengerjakan apa yang sudah Yesus mulai. Nah, ini Kak Yudo akan memberikan kesimpulan bagi kita semua malam hari ini. Silakan Kak Yudo. Ya, dari malam hari ini PA-nya kita belajar banyak tentang bagaimana puncak penderitaan Yesus Kristus itu bukan pada fisiknya, tapi bagaimana dia menanggung murka Allah dalam tubuhnya, sehingga dia terpisah dari Allah. Dan itu jadi satu kurban yang menyelamatkan kita dan memulihkan kita dengan Allah gitu ya, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Karena itu teman-teman, mari kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, menyandarkan diri kita pada salibnya, pada karya salibnya, sehingga kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai kebenaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, sekali lagi yang sudah bergabung dalam Alkitab pada malam hari ini. Selamat menghayati Paskah, walaupun kemarin sudah lewat, bukan berarti kita sudah lupa dan nggak gubris lagi gitu ya. Kematian, kebangkitan Kristus ini selalu jadi semangat bagi kita untuk melayani, karena kebangkitan itu adalah kemenangan. Jadi kita sebagai anak muda jangan loyo, terus kobarkan semangat untuk terus mengasihi Allah dan mengabarkan kabar baik melalui apapun teman-teman lakukan. Kita akan tutup untuk PA online kita malam hari ini. Saya minta kesediaan Yusuf bisa menutup dalam doa. Silakan Yusuf. Baik teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur bahwa karya-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk PA malam hari ini. Biarlah semua yang kami diskusikan, biarlah semua yang kami renungkan akan berakar kuat dalam hati kami, bertumbuh, bahkan berbuah secara nyata dalam kehidupan kami. Berkati lembaga pelayanan Sabda, berkati Kak Yudi, berkati Kak Roma, berkati Gloria, dan hamba-Mu sendiri, kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, yaitu juga mengembalikan berkat-berkat yang berlimpah. Demikian juga teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati mereka, memakai mereka, memperlengkapi mereka, terus-menerus menjadi murid-murid Kristus, dan bersaksi bagi banyak orang. Kami akan segera berpisah, apabila berkat dari anugerah dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Nah, minggu depan kita akan kembali bertemu dalam Alkitab, masih sehubungan dengan jalan salib. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ketaatan Yesus sampai mati, malam hari ini kita belajar tentang puncak penderitaan Yesus. Minggu depan kita bertemu dengan tema mati dengan Kristus ya. Setelah kita dipulihkan, kita manusia lama kita mati, sekarang kita hidup bagi Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari Roma 6 ayat 5 sampai 11. Silakan teman-teman hadir minggu depan di waktu yang sama, waktu Indonesia Barat 19.30 sampai selesai, hanya 1 jam saja. Jadi silakan sediakan waktu teman-teman untuk ber-PA.
dengan Alkitab ini. Dan kalau teman-teman ingin seperti Yusuf atau Gloria yang ingin bergabung sebagai guest juga bisa kontak kita, DM kita, nanti kita akan belajar bersama-sama. Gitu ya teman-teman.